Halo, selamat malam guys. Berjumpa lagi bersama RD Kreatif 8511 channel, di mana hari ini kita akan mencoba membuat bor tuner atau bor porting dari bekas dinamo mobil Tamiya di mobil mainan. Mobilnya udah rusak, itu kita ambil dinamonya, terus kita mau jadikan ini nanti sebagai bor tuner atau bor porting, atau untuk bor poles juga bisa. Untuk dinamonya seperti ini, terus ini asalnya dari mobil mainan, dari bekas mobil mainan yang seperti ini. Ini sama jenisnya seperti ini. Ini malah putarannya itu kenceng, walaupun dinamonya kecil seperti ini. Nah, nanti akan kita rubah menjadi bor porting atau bor tuner. Nah, ini untuk merubahnya kita kecilkan dulu diameternya ini di bagian ujungnya ini. Soalnya ini ada geriginya, nanti kita gerinda, kita jadikan nanti sekitar 3 mili. Jadi sekitar 3 mili, sekitar segini. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita kerjakan. Nah, untuk memutar ini, pas kita menggerinda supaya ini berputar, jadi biar bisa rata, ini kita kasih arus listrik dulu. Kita gunakan suplai aki dulu, kita ambilkan dari suplai aki, kita langsungkan ke sini. Ini nanti kan berputar, nanti kita tempelkan gerinda di sini, biar nanti terkikis sedikit demi sedikit, bisa bentuknya itu bisa bulat, jadi seperti dibubut, bisa rapi. Langsung saja kita solder dulu. Ini kita capit dulu di sini, kita kasih kabel, nanti kita kasih arus dari baterai atau listrik dari baterai ini. Jadi tegangannya harus DC yang masuk ke bagian dinamo ini. Nah, ini sudah melekat untuk dua kakinya, min dan plusnya. Sekarang kita lepas dulu, terus kita coba menggunakan listrik atau tegangan dari baterai. Kita kasih ke min, ini plus. Nah, ini lihat, sekarang para sahabat lihat dulu putarannya. Nah, seperti ini 12 volt pun bisa. Tuh, putarannya sangat kencang. Jadi kita tempelkan gerinda, nanti ini akan terkikis sedikit demi sedikit dan membentuk bulatan. Nanti kita ukur di 3 mili. Jadi kita ambil nanti supaya tebal atau diameter asnya ini nanti menjadi 3 mili. Soalnya ini kalau kita ukur itu lebih. Terus bentuknya ini kan masih gerigi, nggak halus. Ini sekitar 5 mili lebih. Coba kita gerinda dulu, kita tempelkan dulu. Nah, ini kan berputar, tinggal kita gerinda. Masih kurang, belum ada 3 mili, masih berapa mili, 4 mili nih, masih kurang 1 mili. Nah, ini ketemu 3 mili kurang sedikit, masih kurang. Coba kita haluskan saja pakai amril, soalnya ini tinggal tipis, maksudnya kurang sedikit. Jadi kalau kita menggunakan gerinda pasti malah kebablasan. Coba kita menggunakan amril yang saya tempelkan di kayu supaya bisa rata. Kita coba dulu putarannya, ini ke kiri, soalnya ini saya balik. Coba kita kasih ke sini. Nah, ini putarannya jadi ke kanan kalau dibalik. Kita tempelkan seperti ini supaya hasilnya halus, soalnya kurangnya cuma sedikit. Nanti kalau menggunakan gerinda kebablasan nanti kalau cuma kurang sedikit. Lumayan halus, kita ukur dulu. Masih kurang sedikit.
Nah, ini sekarang kita ukur dulu. Ini sudah lumayan rapi, kita coba ukur ketemu berapa. Nah, ini sudah pas 3 mili, atasnya juga 3 mili, bawah 3 mili rata. Setelah itu kita lepas dulu bagian solderannya nih. Sekarang kita lepas dulu bagian solderannya ini. Jadi kabelnya kita lepas dulu. Nah, sudah terlepas. Soalnya ini hanya untuk sementara kita mengasih tegangan atau arus listriknya. Jadi untuk menghaluskan bagian as atau tempat dudukan dari ini nanti kepala matabornya. Nah, setelah kabel sudah kita lepas seperti ini, sekarang kita sambung dulu untuk power supply-nya. Nah, untuk power supply-nya kita menggunakan kabel ini, kita gunakan bekas cek XLR yang seperti ini. Jadi saya menggunakan bekas karena ini berkaitan dengan power supply-nya. Soalnya untuk power supply-nya saya menggunakan seperti ini. Nanti kita menggunakan dimmer untuk pengatur kecepatannya seperti yang saya buat di video yang sudah terdahulu. Jadi untuk pembuatan dimmer atau pengatur kecepatan dinamonya sudah saya buat seperti ini. Soalnya nanti tetap harus menggunakan untuk pengatur kecepatan. Karena kalau langsung diloskan atau istilahnya itu strom dilangsungkan tanpa menggunakan pengatur kecepatan, nanti dinamonya nanti kan cepat panas otomatis karena putarannya terlalu cepat biasanya. Nah, makanya kita menggunakan dimmer atau pengatur kecepatan dinamo. Nah, ini saya kasih soket seperti ini. Ini kalau orang menyebutnya mungkin soket XLR untuk audio ini. Jadi ada bekas seperti ini saya manfaatkan. Kita ambil di ini untuk jalur main plusnya kita ambil di sini. Untuk lawannya kan ini. Jadi untuk yang sebelah kanan ini kan plus ini nanti ketemu dengan ini. Kita tester dulu. Untuk testernya juga videonya sudah saya buat. Jadi ini untuk mengecek kabel nyambung atau tidaknya itu. Nah, seperti ini. Ketika kabelnya nyambung kan kita tes seperti ini. Ini kita menggunakan soket seperti ini biar lebih cepat, intinya seperti itu. Kita tes dulu bagian sini plus. Nah, ini tegangan plusnya. Terus yang ini yang untuk ground sebelah sini. Ini untuk ground. Kita tes dulu. Nah, seperti ini. Ketika nyambung dia akan nyala lampunya. Jadi intinya untuk memutus arusnya kita mengambil dari plus ini. Dari power supply masuk ke saklar, dari saklar masuk ke dinamo. Ketika kita mau berhenti atau kita matikan, kalau kita klik seperti ini, nanti arusnya putus terus mati. Jadi tidak usah ribet mencabut bagian ini, soket kabelnya ini. Nah, ini setelah sudah kita solder seperti ini, kabelnya sudah jadi. Untuk bagian saklarnya juga sudah. Sekarang kita tancapkan bagian ini, kepala mataboard mini seperti ini. Ini beli di online shop banyak. Kalau para sahabat menginginkan cuk kepala bor atau mata kepala bor mini seperti ini, isinya seperti ini. Masukkan. Ini ukurannya itu 3 mili untuk bagian sini, untuk asnya nanti juga 3 mili. Sekarang kita masukkan dulu ke bagian ini, dinamonya nih, dari as dinamonya. Terus kita kencangkan kedua bagian bautnya ini. Jadi keduanya itu kencangnya sama, kanan kiri bareng, bergantian seperti ini. Nah, sudah kita kencangkan, kita coba kita masukkan langsung untuk mata bor tuner. Nah, seperti ini kita masukkan dulu, terus kita kencangkan bagian penguncinya. Nah, cukup seperti ini. Terus kita siapkan power supply-nya atau arus listriknya. Untuk power supply-nya seperti ini sudah saya jelaskan tadi atau sudah saya perlihatkan tadi. Untuk video pembuatannya, untuk videonya juga sudah saya buatkan di video awal yang dulu pernah saya buatkan pokoknya. Untuk video pengatur kecepatan dinamo atau dimmer seperti ini, yang tidak mudah panas atau tidak mudah terbakar, jadi aman ketika kita gunakan, karena kita menggunakan dalamnya itu trafo yang kita kasih transistor atau TR final Sanken. Bisa pakai Toshiba, bisa pakai Sanken. Saya menggunakan bekas itu, jadi aman, tidak mudah rusak dan tidak mudah cepat panas. Sekarang kita tancapkan dulu bagian ini,
soketnya ini untuk memasukkan setrumnya. Kita coba klik, iya ini belum kita klik saklarnya, kita klik dulu, kita putar. Jadi kalau ada pengatur kecepatannya kan bisa kita atur kecepatan dari dinamo ini. Soalnya kalau nggak ada pengatur kecepatan, kasihan dinamonya, jadi muternya akan kencang terus otomatis. Sekarang kita coba praktekkan untuk menghaluskan atau memporting bagian pinggirnya ini, yang ada serabutnya ini. Nah, seperti ini. Ini aluminium, jadi sama dengan bahan blok burung pada motor. Bahannya juga aluminium seperti itu. Cukup tajam, lumayan tajam pokoknya. Kalau kurang cepat bisa kita tambah kecepatan dengan memutar bagian ini, bagian knopnya tadi. Jadi lumayan cepat untuk menghaluskan aluminium seperti ini. Jika kita selesai menggunakan, umpama kita pengen langsung matikan juga bisa lewat sini, dimati, kita hidupkan lagi untuk menambah kecepatan. Jadi bisa diatur kecepatannya. Nah, seperti ini. Kita matikan. Kita coba lepas dulu bagian sininya. Udah, kita coba lagi. Seumpama ini habis kita porting, mau kita haluskan. Nah, seperti ini. Ini kita kecilkan, berhubung ini sudah selesai kita praktekkan. Nah, seperti ini. Kita matikan. Selesai seperti ini, tinggal kita cabut. Jadi untuk kegunaan burtuner ini tidak hanya untuk memoles, menghaluskan, atau untuk memporting saja, tapi bisa digunakan juga untuk mengebur. Tapi untuk mata burnya yang 3 mili. Soalnya nih asnya ini cuma bisanya itu 3 mili. Karena ini menggunakan cuk atau kepala mata bur mini. Cuk atau kepala bur yang bisanya itu cuma 3 mili. Untuk mata bur porting yang mini seperti ini. Jadi kita bisa isi dalamnya itu menggunakan burtuner. Terus seperti ini bisa, terus menggunakan jenis seperti ini juga bisa untuk memotong. Pokoknya yang asnya itu 3 mili pokoknya. Terus juga ini yang digunakan untuk mengamril. Seumpama kita mau menghaluskan sesuatu, ini bisa ditempelin amril dibentuk bulat seperti ini. Ini yang asnya juga 3 mili. Kita bisa masukkan di sini seperti ini. Jadi kegunaannya itu banyak, walaupun hanya dari bekas dinamo mobil mainan anak-anak atau mobil Tamiya. Jadi masih ada fungsinya. Walaupun mobilnya sudah rusak, kita ambil dinamonya, ini sudah masih ada fungsinya.
Nah, jadi itu saja sedikit sharing video mengenai proses dan cara membuat Fortuner atau Porting mini yang berasal dari mobil mainan anak-anak atau mobil Tamiya. Seperti ini bentuknya. Semoga ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Bye bye.